Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Andika dari KPM Surabaya nih ya, cabang Surabaya, yang setia menemani dan mendampingi saya ketika melaksanakan program ya. Udah berjalan hampir 1 tahun ini Pak Andika ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah betul Pak Tommy. Dan Pak Dandi juga selaku pendamping di SNR sudah berjalan hampir 1 tahun juga mendampingi di Science. Dan ayah bunda semuanya peserta pembinaan program dari YPI, yaitu pembinaan siswa KPM bersama KPM cabang Surabaya ya. Program ini digagas khusus dari pengawas wilayah binaan 3, di mana yang pada tahun sebelumnya program KPM itu dilaksanakan secara mandiri, sehingga banyak dari anak-anak kita yang tidak tahu informasi tentang hal ini, sehingga ada terobosan baru yang bisa kita ikuti. Dan alhamdulillah di SD Islam Al Azhar 8 Kembangan sudah hampir 1 tahun ini mengikuti program dari wilayah binaan 3, karena kita masuknya di bawah pengawas binaan 3. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sudah disempurnakan dari segi akal, dari segi fisiknya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh, menirukan sunnah-sunnah Nabi kita, dan kita bisa menjadi pengikutnya, sehingga nanti pada akhir zaman kita bisa ditunggu ya, ditempatkan bersama sahabat-sahabat Nabi dan bisa dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela istirahat setelah pulang beraktivitas, masih bersedia untuk mengikuti kegiatan malam hari ini. Kita sifatnya malam ini santai saja, sharing, karena 1 pekan kemarin saya dan Pak Dandi mengamati beberapa peserta di grup ketika sudah mendapatkan jadwal dan mendapatkan member ID untuk join di website. Itu beberapa anak konfirmasi bahwa mengalami kesulitan ya, terutama siswa yang memang baru banget hadir atau join di pembinaan KPM. Bahkan ada beberapa anak-anak yang mungkin belum tahu apa sih itu KPM, apa itu MNR, apa itu SNR, sehingga malam hari ini nanti kita akan berikan informasi mulai dari cara akses websitenya bagaimana, lalu nanti kegiatan setelah masuk di website itu harus kemana, nanti akan dijelaskan dari pihak KPM cabang Surabaya, yaitu Pak Andika ya. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, untuk mempercepat acara kita pada malam hari ini, langsung saja nanti silahkan disimak penjelasan dari Pak Andika. Jika nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan, bisa segera dicatat, nanti di akhir sesi akan dibuka beberapa pertanyaan terkait kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak ketika melaksanakan pembinaan atau untuk join di website. Silakan Pak Andika, bisa langsung dimulai, sudah saya jadikan co-host. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama sebelum nanti kita menuju ke simulasi, saya ingin
menyampaikan sedikit untuk perkenalan. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Tommy tadi, Alhamdulillah sudah disampaikan, program ini adalah program yang merupakan program kerjasama antara Sekolah Dasar Al-Azhar di wilayah binaan 3 bersama dengan Klinik Pendidikan MIPA, yang mana KPM Pusat kemudian menunjuk KPM Cabang Surabaya untuk bisa menjadi penyelenggara kepelaksana. Nah, untuk program ini diikuti oleh siswa-siswi di kelas 3, 4, dan 5 gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang akan didapatkan adik-adik pada program ini? Kebetulan di program ini ada 2 mapel Bapak Ibu. Yang pertama adalah matematika, yang kedua sains. Untuk matematikanya nanti adik-adik ini akan belajar di kelas Pintar MNR. Apa itu Pintar MNR? Jadi Bapak Ibu sekalian, MNR ini adalah sebuah istilah yang kemudian terminologinya dibuat oleh KPM untuk menyebut sebuah metode belajar, yaitu matematika nalaria realistik, di mana metode ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan penalaran untuk bisa memahami konsep matematika dan memberikan soal-soal matematika untuk mengasah nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, lebih kurang itulah metode MNR. Nanti insya Allah adik-adik akan mendapatkan tatkala belajar Bapak Ibu sekalian, tatkala kon. Dan yang kedua adalah mapel sains Bapak Ibu sekalian, lebih kurang sama, di mana kemudian pada SNR atau Sains Nalaria Realistik ini siswa akan coba untuk kemudian diasah nalarnya dalam memahami konsep IPA, termasuk juga kemudian untuk meningkatkan daya nalar dalam masalah nyata dan juga keterampilan untuk pemecahan konsep pemecahan masalah di dalam materi-materi IPA. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pembinaan yang diselenggarakan ini apa targetnya? Jadi sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program pembinaan yang berjenjang Bapak Ibu sekalian. Kebetulan kalau di KPM itu kita memiliki banyak kelas, banyak grade kelas. Jadi kalau di matematika itu ada reguler atau kita menyebutnya kelas MNR, kemudian di atasnya itu ada Pintar MNR. Nah, ini adalah kelas di mana anak-anak nanti belajar. Nah, Pintar MNR itu ada kelas di atasnya lagi, namanya kelas berbakat C. Di mana kalau kelas berbakat C itu nanti materinya sudah berbeda, sudah lebih mengarah kepada soal-soal olimpiade. Kemudian ada di atasnya lagi berbakat B, berbakat A, sampai dengan kelas istimewa. Jadi ada banyak kelas dan nanti bisa berjenjang, dan itu nanti bisa diikuti oleh adik-adik. Selama pembinaan nanti akan ada anak-anak yang nanti bisa naik ke kelas-kelas tersebut. Kemudian di sainsnya pun sama Bapak Ibu sekalian. Nanti di pembinaan ini adik-adik akan mulai belajar di kelas SNR, Sains Nalaria Realistik, yang mana nanti pada kesempatan selanjutnya anak-anak juga akan diarahkan untuk bisa sampai pada kelas berbakat sains. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembinaan yang nanti berjenjang, dan semoga nanti adik-adik bisa istiqomah mengikuti dan mendapatkan apa yang menjadi harapan terbaik semuanya. Nah, kemudian memang di dalam awal mula program ini dibuat, memang ada harapan Bapak Ibu sekalian, terutama dari pimpinan, baik itu kemudian dari pihak Al-Azhar utamanya, untuk kemudian bisa harapannya adik-adik ini bisa lebih terasa dan juga kemudian lebih siap harapannya ketika sudah mengikuti pembinaan dalam program ini, untuk nantinya bisa menjadi duta sekolah di dalam kegiatan kompetisi-kompetisi, baik itu matematika maupun sains. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana gambaran kegiatannya di dalam kegiatan pembinaan ini? Ya, yang pertama, adik-adik ini anak-anak akan dibina oleh guru KPM Surabaya, di mana kegiatan pembinaannya nanti akan diselenggarakan secara online Bapak Ibu sekalian melalui Zoom meeting. Kemudian apa saja kegiatan siswa? Kegiatan siswanya, yang pertama ada kegiatan pekanan. Ini nanti kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap pekan. Yang pertama adalah Vicon Zoom 1 kali sepekan. Nanti jadwalnya akan kami sampaikan. Insya Allah jadwalnya sudah disampaikan oleh Pak Tommy atau Pak Dandi barangkali. Nanti coba kita cuplik kembali.
hanya 1 kali dalam sepekan sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setiap pekan nanti anak-anak akan mendapatkan soal pekanan. Jadi soal pekanan yang bersesuaian dengan topik yang pekan itu sedang dibahas. Ini nanti jadwalnya mulai bisa dikerjakan hari Sabtu di pekan itu. Sabtu atau Ahad itu adalah waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan soal pekanan. Sabtu dan Ahad. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak juga nanti akan mendapatkan buku PR akhlak. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran ini nanti anak-anak mendapatkan 2 buku. Pertama, buku untuk materinya sesuai dengan kelas masing-masing, buku pintar MNR dan buku SNR untuk anak sains, dan buku PR akhlak. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Ini adalah kegiatan pekanan Bapak Ibu sekalian, ada 3 dan 1 Vicon Zoom dan 2 dalam bentuk anak-anak mengerjakan. Berikutnya ada kegiatan bulanan Bapak Ibu. Kegiatan bulanan ini yang pertama adalah ulangan. Jadi nanti setiap 5 pekan sekali. Jadi di pekan yang kelima untuk setiap periode ini mingguannya itu di pekan kelima nanti anak-anak akan ulangan. Nah, juga nanti akan ada kegiatan bina karakter suprarasional. Ini kegiatannya insidental, biasanya mengikuti ulangan. Di ulangannya pekan ke-5, pekan ke-10, dan kelipatannya. Kemudian ada juga pertemuan dengan KPM Pusat, ini biasanya per 5 pekan juga sama nanti via YouTube. Nah, via YouTube terkadang juga bisa kemudian masuk melalui Zoom ya, tapi terbatas biasanya 1000 aja. Dan itu dilakukan pertemuan ini kalau yang dengan KPM Pusat itu untuk siswa KPM se-Indonesia. Jadi bisa via YouTube maupun Zoom. Nah, ini kegiatan siswa Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah jadwal adik-adik di periode yang kedua. Ini insya Allah sudah di-share oleh Pak Tommy dan Pak Dandi. Jadi anak-anak Vikonnya, ini adalah jadwal Vicon Zoom-nya Bapak Ibu. Dimulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jadwalnya tertera di situ sesuai dengan kelas masing-masing. Dan hari Sabtu, Ahad, ini adalah jadwalnya latihan soal pekanan. Baik, ini insya Allah untuk pengawalnya, dan berikutnya saya akan langsung simulasikan Bapak Ibu, simulasikan bagaimana cara mengakses website untuk bisa ikut Vicon Zoom dan bisa mengerjakan soal pekanan serta mengupload jawaban PR akhlak. Saya mulai, bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya akan coba live. Jadi saya sempat mencoba ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah website KPM Cabang Surabaya, kpmsurabaya.id. Jadi kita nanti login ya. Coba saya akan ulang. KPM, kita ketik aja KPM Surabaya .id. Coba, ini adalah tampilan. Ini sudah masuk ke halaman login. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti masuknya melalui kpmsurabaya.id, biasanya nanti akan ada menu, dan menu untuk login itu ada di pojok kanan atas. Nah, ini kita sudah masuk ke menu login Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat ada kolom yang harus diisi, ada 2. Pertama adalah email, kedua adalah password. Untuk email Bapak Ibu, ini diisi dengan email yang dibagikan oleh Pak Tommy atau Pak Dandi untuk adik-adik. Jadi satu anak satu email. Harus pakai email yang sudah dibagikan atau sudah terdaftar. Nah, yang sudah terdaftar itu adalah email yang kami sampaikan ke sekolah dan kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian ada password di sini. Password kami sampaikan. Password untuk seluruh siswa di SDIA 8 Kembangan ini sama. Jadi passwordnya adalah KPM user dengan variasi huruf kapital dan kecil. Kita langsung coba. Ini kebetulan saya ambil punyanya Dek Caroline Deniola ya, mohon izin ayah bunda, barangkali anak-anaknya ikut di sini. Kita coba Dek Caroline. Nah, kemudian saya ketik, ini passwordnya adalah KPM user dengan huruf K, P, M, dan U itu kapital.
kemudian SER-nya kecil. Untuk password ini biasanya seringkali ada kendala tidak bisa masuk, tidak bisa login itu karena kurang cermat di penulisan huruf kapital dan kecilnya. Nah, jadi ini kami sampaikan di awal agar nanti menjadi perhatian untuk penulisan password. Kita coba masuk. Nah, ini kita sudah ada di dashboardnya Dek Caroline Deniola. Kebetulan Dek Caroline ini kalau kita lihat di dashboard, ini Dek Caroline terdaftar di 2 kelas. Jadi sudah terdaftar di 2 kelas. Yang pertama ikut di kelas PMNR, di PMNR 2 dan di 3 SNR 1. Kita coba yang 3 SNR. Jadi kalau untuk belajar, Bapak Ibu atau adik-adik bisa klik lanjut belajar di sini. Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari laptop. Kemungkinan kalau misalkan Bapak Ibu login dari HP akan sedikit berbeda karena layarnya kecil. Jadi nanti butuh mengklik tombol plus, ada tombol bulat di situ berbentuk plus, itu diklik untuk bisa memunculkan tulisan lanjut belajar di HP. Nah, ini karena kebetulan kita pakai laptop, langsung saya klik di sini lanjut belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan kalau sudah diklik lanjut belajar, kita sudah masuk ke dashboard kelasnya. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan, ini kebetulan di dashboardnya Dek Caroline ini ada di daftar materi, kita melihat ada materi pekan 1. Nah, di materi pekan 1 ini adalah pekan lalu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pekan ini kita sudah masuk materi pekan 2. Besok Selasa, insya Allah di kelas yang jadwalnya hari Selasa, besok sudah akan ada pemuncul menu materi pekan 2. Nah, karena ini adalah materi pekan 1 dan kebetulan sudah lewat, jadi kita bisa buat trial di sini hari ini. Ini materi pekan 1 Bapak Ibu. Nah, setelah muncul seperti ini, bagaimana cara ikut Vicon? Kita mencoba simulasikan, misalkan, jadi 3 SNR 1 itu jadwalnya hari Rabu. Nah, ini misalkan hari ini hari Rabu, kita mau ikut Vicon. Misalkan di pagi hari dicek ternyata sudah ada menu materi pekan 1. Misalkan ini pekan 1 ya Bapak Ibu. Maka di sini silahkan tanggal transfer diisi dengan tanggal Vicon. Nah, tanggal Viconnya kalau pekan lalu berarti hari Rabu, ini tanggal 8. Nah, begitu ya. Jadi diisi tanggal Vicon sesuai dengan hari itu. Kemudian nominal pembayarannya Bapak Ibu sekalian silakan diisi dengan angka bebas. Kenapa? Karena di sini tidak ada pembayaran yang dilakukan di awal. Seluruh pembayaran nanti melalui sekolah Bapak Ibu sekalian dan dilakukan di pekan-pekan yang tertentu nanti akan disampaikan oleh Pak Tommy. Jadi untuk pembayaran tidak ada transfer langsung ke KPM, tidak ada pembayaran langsung ke rekening KPM, semuanya melalui sekolah. Nah, jadi nominal pembayaran ini boleh diisi angka komitmen nominal pembayaran setiap pekannya. Nah, misalkan kita contohkan di sini saya isi 50.000 nominal pembayarannya. Ini harus diisi Bapak Ibu, tidak boleh dikosongi untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian upload bukti transfer. Di sini saya akan browse bukti transfernya pakai apa. Bukti transfernya ini pakai bukti transfer yang sudah kami bagikan ke sekolah, yang itu bisa digunakan untuk anak-anak upload di website KPM Surabaya. Coba ini saya siapkan. Nah, ini adalah bukti infak pekan 1 sampai 5. Berlakunya sampai 5 pekan Bapak Ibu. Kami sudah siapkan untuk anak-anak. Ini saya attach. Sudah di sini terattach bukti infak pekan 1 sampai 5. Ini adalah pengganti bukti transfer asli. Kemudian kita kirim. Nah, kalau sudah diisi tadi Bapak Ibu, di sini materi pekan 1 akan menyala dan kemudian ada centang hijau. Ini artinya sudah berhasil tadi prosesnya. Kemudian kalau mau Vicon, tinggal dilihat di sini Bapak Ibu. Di sini sudah ada tulisan materi pekan 1, link Zoom pembelajaran dilaksanakan hari Rabu pukul 13. Nah, proses ini Bapak Ibu bisa dilakukan pagi hari. Semisal dilihat di menu materi pekan 1-nya sudah muncul, jadi bisa diakses pagi hari itu.
atau misalkan 1 jam, setengah jam sebelum jadwal vikon juga boleh. Di sini Bapak Ibu ada tanda di sini dalam huruf kapital warna biru. Kalau warna biru berarti sudah aktif, jadi bisa diklik. Kalau misalkan masih hitam berarti belum aktif. Biasanya ini sudah aktif mendekati atau sudah aktif atau biru pada hari pembelajaran. Nah, coba kita klik di sini. Karena ini bukan hari Rabu, ini hari Senin, kita pastikan kalau kita klik ini pasti tidak berhasil ya. Itu karena kita juga ada di Zoom meeting, maka ini saya cancel. Oke. Saya balik lagi ke KPM cabang. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu tata cara untuk menuju ke vikon. Sampai sini saya lanjutkan dulu, nanti pertanyaan mungkin sekalian di akhir ya. Nah, itu adalah cara untuk mengakses vikon. Klik di sini, itu nanti akan langsung sambung ke Zoom-nya. Berikutnya langsung saya sambung ke yang kedua Bapak Ibu, yaitu latihan soal pekanan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada nomor 2 di halaman yang sama. Di sini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah disampaikan, maka di pekan itu di hari Sabtu itu Bapak Ibu nanti silakan dicek, masuk lagi, tidak perlu lagi mengupload karena sudah tercentang hijau, berarti sudah bisa diakses lagi tanpa perlu mengulang langkah. Kalau ini sudah biru Bapak Ibu berarti sudah bisa diklik, sudah ada soal yang ready untuk dikerjakan. Coba kita klik di sini, karena ini pekan lalu pastinya ini sudah ada soalnya. Nah, di sini kalau kita klik muncul latihan soal pekan 1. Di sini kita isi biodatanya, nama siswa, kemudian kelasnya, asal sekolah. Kebetulan saya sudah isi ini dengan nama saya. Coba kemudian kita klik bagaimana soalnya. Nah ini adalah tampilan soalnya. Kebetulan babnya untuk kelas 3 ini adalah bab gerak ya. Kalau tidak salah gerak mengelilingi satu. Nah, coba kita ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah soal di pekan yang pertama. Ini silakan dikerjakan. Nah, tinggal dipilih mana soal, mana jawaban yang benar menurut anak-anak. Kalau sudah dijawab semua, diklik kirim. Klik, nah itu nanti akan terkirim dan terekam jawabannya. Nah, itu adalah tata cara untuk mengerjakan soal latihan pekanan. Saya lanjutkan yang terakhir Bapak Ibu. Selain mengerjakan soal latihan pekanan, anak-anak juga mengerjakan buku PR akhlak. Buku PR akhlak itu seperti ini Bapak Ibu. Coba saya stop share dulu. Saya Bapak Ibu bisa melihat buku yang saya bawa ya. Ini adalah buku PR akhlak, nanti anak-anak akan menerima buku ini dan bukunya itu ada ini Bapak Ibu, ada lembar evaluasi amalia sunnah dan juga ada bab-bab sebanyak 20 bab yang bisa dikerjakan sesuai dengan pekannya. Jadi misalkan anak-anak pekan pertama ya, maka mengerjakan bab yang pertama. Tidak ada gambarnya. Iya, saya tidak share screen ini. Ini saya sedang pegang bukunya. Oh, astagfirullah, mohon maaf. Ini saya tadi kasih diingatkan Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Lupa tadi pakai Android cam, bukan pakai kamera laptop. Iya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bukunya. Ini nanti anak-anak akan menerima buku dan di buku ini ada ini ya, yang depan itu lembar amalia sunnah. Ada 7 sunnah di KPM yang kemudian diadopsi di situ dan anak-anak nanti bisa memilih 3. Satu, yang pertama itu sudah pasti salat berjamaah dan kemudian berikutnya bisa dipilih
ada surat duha, tahajud, tilawah, sedekah, puasa sunnah, menjaga wudhu. Nah, itu nanti dipilih yang anak-anak kemudian cenderung pada salah satunya. Ini diisi, kemudian anak-anak juga mengerjakan bab-bab yang ada di sana, tapi tidak semuanya dikerjakan, hanya soal nomor 3 dan soal nomor 4 saja. Dan anak-anak nanti kemudian bisa mengupload jawabannya itu di website. Kami sudah menyediakan Bapak Ibu lembar jawaban yang bisa digunakan untuk adik-adik mengupload. Coba saya share di lembar jawaban akhlak. Nanti coba saya ini saya share Bapak Ibu, ada satu lembar seperti ini yang kami sudah share ke sekolah. Insya Allah Pak Tommy dan Pak Dandi juga memiliki, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu. Ini adalah pengganti dari lembar jawaban yang ada di buku PR Bapak Ibu. Ini sudah dalam satu lembar sehingga nanti tinggal di print out barangkali, kemudian diisi dan nanti difoto, kemudian diupload di website. Di sini ada nama lengkap, ada biodata, kemudian tabel evaluasi amaliyahnya itu juga mengambil sama dengan yang ada di buku. Kemudian di sini ada lembar jawaban, babnya bisa ditulis di situ bab berapa, kemudian halaman berapa. Hanya soal nomor 3 dan 4 yang dijawab. Nah, Maaf Pak Dika, untuk tampilan share screen-nya berbeda. Tampilan share screen-nya berbeda. Oh baik, saya stop dulu. Ini masih yang di database. Coba saya share lagi. Sudah benar ini Pak Tommy? Sudah Pak, sudah Pak. Mohon maaf, baik, terima kasih. Ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya maksudkan, ini bentuknya PDF dan bisa di print out untuk menggantikan jawaban di buku PR akhlak. Misalkan Bapak Ibu, kalau tidak pakai lembar ini apakah boleh? Boleh, langsung dijawab di bukunya, tapi nanti fotonya karena di web itu hanya bisa mengakomodir satu foto saja, sekali upload saja, maka bisa dikolase dulu, diedit dulu ya Bapak Ibu sekalian. Itu opsinya kalau misalkan tidak pakai lembaran ini. Jadi tidak harus pakai ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, baik, saya akan coba simulasikan sekalian untuk bagaimana cara uploadnya. Ini kita sudah kembali ke halaman web, sudah betul ya? Coba di confirm Pak Tommy. Sudah Pak, sudah betul ke Baik, web. sudah betul. Ini sudah di web kita. Bapak Ibu misalkan ini ada Amalia Sunnah Harian. Coba kita klik di situ. Daftar materi akhlak. Oke, yang ini. Nah, daftar materi akhlak Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ini tadi kita di dashboardnya di Caroline. Di sini ada materi akhlak bab 1. Nah, kalau misalkan ingin menjawab bagaimana, tinggal diklik saja Bapak Ibu di sini. Nah, batas pengerjaannya tidak ada batas waktu, jadi ini sebenarnya dikerjakannya per pekan, sama seperti soal pekanan. Kebetulan karena untuk bukunya kan adik-adik ini belum menerima, maka untuk yang pekan 1, pekan 2 ini misalkan masih belum menerima buku, maka bisa dirapel nantinya. Misalkan baru menerima akhir pekan ini, nah berarti yang pekan 1 kalian dikerjakan, boleh. Nah, di sini kan ada instruksi, silakan dikerjakan bab 1 pada lembar yang sudah disediakan, kerjakan nomor 3 dan 4 serta isi tabel amalan sunnah. Jadi tadi boleh pakai PDF tadi di print, boleh pakai bukunya langsung, tapi nanti dikolase atau diedit dulu jadi satu gambar.
kemudian diupload Bapak Ibu, langsung di browse. Misalkan kita browse aja yang ini ya, saya ambil ini tadi PDF-nya. Nah, sudah. Ini tidak saya kirim ya, karena ini punyanya Dek Caroline dan nanti bisa digunakan untuk mengerjakan beneran ya. Ini tidak saya kirim, jadi saya hanya mensimulasikan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah simulasi bagaimana nanti anak-anak bisa mengikuti kegiatan baik Vicon, mengerjakan soal pekanan maupun mengupload jawaban PR akhlak di website KPM Surabaya. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan Ayah Bunda, barangkali ada pertanyaan atau yang belum jelas di bagian mana bisa disampaikan di sini, nanti akan dibantu sama Pak Andika.